Baik, kita lanjutkan tadi video sebelumnya terputus. Jadi secara umum kita sudah jelaskan ini bahwa temperatur noise itu dihasilkan oleh temperatur. Nah, rumusnya adalah temperatur, ada namanya equivalent noise. Jadi equivalent noise ini noise yang dihasilkan oleh perangkat itu sendiri, perangkat penerima itu sendiri. Rumusnya ini TE sama dengan ini. Kemudian ada juga nanti Tin ya. Tin inilah T yang dihasilkan, temperatur yang dihasilkan dari luar sistem penerima, masuk ke penerima lewat antena. Tin ini bisa dikenakan oleh panas bumi. Misalnya kalau kalian hujan itu akan menghasilkan panas tuh, di bumi itu akan mengeluarkan panas. Nah, Tin ini bisa masuk ke antena. Jadi TE ini adalah dihasilkan oleh perangkat penerima sendiri, rumusnya yang ini, ya. Kemudian Tin ini dihasilkan oleh antena, oleh luar. Faktor luar itu bisa dari antena dan waveguide. Jadi Tin ini noise temperatur antena dan waveguide. Jadi noise yang di luar sistem, di luar noise yang berada noise yang berada di luar sistem TN ini, di luar penerima gitu. TE yang dihasilkan oleh penerima, TN di luar penerima, yaitu dihasilkan oleh antena dan waveguide. Di mana antena ini dapatnya dari mana? Juga dapatnya bisa dari luar, yaitu dari bumi gitu, misalnya dari tanah dan sebagainya, ya. Nah, jadi nanti TS ini yaitu gabungan daripada TIN dan TE itu akan menghasilkan noise, ya. Ini temperatur noise. Temperatur noise ini nanti akan menghasilkan noise. Noise itu adalah sinyal yang mengganggu kepada sinyal yang informasi yang kita sedang ingin dengar. Nah, salah satu parameter unjuk kerja daripada suatu sistem antena, sistem satelit itu adalah apa yang disebut dengan C to N atau C per N atau C to N, ya. Singkatan dari carrier to noise ratio. C ini carrier, N ini noise. Jadi carrier to noise ratio, rasio perbandingan antara carrier terhadap noise. Rumusnya adalah daya terima dalam dB dikurang daya noise dalam dB juga. Nah, daya terima kita dapat pakai rumus apa? Pakai rumus yang sudah kita pelajari tadi, bahwa daya terima PR itu adalah IRP atau PT tambah GT ditambah GR dikurang seluruh loss yang ada. Dapatlah PR dalam dB. Dimasukkan di sini. Sementara daya noise itu dapat dari mana? Dari K TSBN. K ini adalah konstanta Boltzmann 1,38 nilainya, 1,38 kali 10 pangkat min 20. Saya lupa. Kalian lihat nanti ya, konstanta Boltzmann di internet, coba kalian lihat Google, udah ada tuh konstanta Boltzmann berapa nilainya. K konstanta Boltzmann, ya, K. TS ini adalah temperatur dari noise daripada sistem. Temperatur noise yang sudah kita pelajari tadi barusan, TS. Gabungan dari TN dan TE, ya. Jadi daya noise didapat dari temperatur noise total dikali dengan konstanta Boltzmann dikali dengan bandwidth daripada sistem itu secara keseluruhan. Maka PN, kalau ini kan kali ini, tapi kalau dia dalam dB diubah K ini dalam dB, yaitu 10 log K. Jadi diubah dalam dB itu 10 log K ditambah dengan TS nya juga dalam dB 10 log TS, dan BN nya juga dalam dB. Kalau dalam dB dia ditambahkan. Nah, setelah dapat PN dalam dB, baru PR ini masukkan ke sini dalam dB, PN juga harus dalam dB. Jangan PN yang kalian hitung langsung ini tidak akan menghasilkan nilai yang cocok kalau masukkan di sini. Harus diubah dulu dalam dB dengan cara dia dijadikan dalam dB, K ditambah TS, tambah BN-nya dalam dB gitu. Baru PN-nya dalam dB masukkan ke sini gitu. Maka dapatlah kita C per N-nya. C per N itulah daya terima dikurang daya noise, ya. Nah, ini adalah contoh soal. In a satellite link, dalam sebuah link satelit, the propagation loss is 200 dB. Terdapat loss propagasi 200 dB. Jadi pokoknya ada loss propagasi 200 dB gitu aja.
loss totalnya 200 dB, tidak perlu kita rinci lah pokoknya, totalnya 200 dB, tidak perlu dirinci dengan loss free space loss kah, loss karena antena misalignment kah, loss karena feeder loss kah, atau loss karena apalah, itu tidak perlu diketahui. Margins and other losses account for another 3 dB. Jadi margin dan loss yang kecil-kecil lainnya, ini, other loss yang kecil-kecil lainnya adalah 3 dB. Jadi sangat kecil dibandingkan total loss, propagation loss 200 dB, total loss lainnya 3 dB. The receiver G over T is 11 dB per K. G over T ini, G per T ini, itu belum saya ajarkan, saya lihat dulu slide sebelumnya. Ada G per T. G per T can be used to specify the performance of receiving system. Jadi G per T itu biasanya digunakan untuk menspesifikasikan performance atau unjuk kerja dari sistem penerima. Baik sistem penerima itu di bumi, earth station, or satellite receiving system atau sistem penerima satelit. Uplink G per T adalah rasio atau perbandingan daripada gain antena penerima satelit terhadap noise temperatur pada sistem penerima satelit. Downlink G over G per T, ada uplink G per T, ada downlink G per T, itu disebut dengan noise figure, disebut dengan apa istilahnya nih? Dia diistilahkan dengan ya G over T, G per T. G per T ini kalau untuk downlink itu adalah perbandingan antara gain antena bumi terhadap temperatur noise sistem penerima yang ada di bumi. Nah, gitu. Jadi the receiver the receiver G per T is 11 dB per K. Jadi G per T nya 11 dB per Kelvin dan IRP-nya 45 dB watt. Calculate the receive SC per N for a system bandwidth of 36 MHz. Jadi pertanyaannya hitunglah C per N, carrier to noise ratio. Jadi calculate the receive C per N, calculate the receive C per N, hitunglah C per N dari penerima untuk sebuah sistem dengan bandwidth 36 MHz. Jadi dari sini kita sudah, kalau ini jadi PR kalian ya, tugas kalian untuk mengerjakannya. Saya jelaskan dulu bahwa ada propagation loss-nya 200 dB. Ini bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sederhana saja, bahwa C per N yang disuruh cari itulah daya terima dalam dB dikurang daya dalam daya noise. Daya terima bagaimana mencarinya? IRP tambah GR kurang losses ya. IRP-nya PT tambah GT. IRP-nya sudah diketahui dari soal tadi. IRP-nya adalah 45 dB watt, sudah diketahui nih. Berarti IRP sudah diketahui. GR daya gain antena pengirim. Gain antena penerimanya bisa nanti kalian ketahui selanjutnya gitu ya. Kemudian losses-nya sudah diketahui. Losses-nya ketahui 200 tambah 3 dB. Ini kan total loss-nya. 200 tambah 3 dB. Maka kita ketahuilah loss-nya di sini. Kita bisa mendapatkan daya terimanya. Sementara daya noise itu K tambah TS tambah BN. Kalian cari lagi. Maaf. K-nya itu adalah konstanta Boltzmann, bisa kalian cari di internet. Kalau nggak salah itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 kalau nggak salah saya. Tapi kalian pastikan di internet, cari di Google tuh ada tuh berapa nilai K konstanta Boltzmann itu. Jadi K masukkan nilainya di sini dan jadikan dalam dB. TS masukkan. TS itu dari mana dapatnya? Sudah ada ini G over T. G per T nya sudah ada 11 dB. Jadi G kurang T. Kalau dalam dB dia G kurang T sama dengan 11 dB. Gain penerimanya kan tidak diketahui dari soal tadi. T-nya itu G per T-nya sudah diketahui. Jadi masukkanlah nilai T-nya ini. Ya. Kemudian masukkan BN. BN ini adalah bandwidth. Bandwidth itu bisa kalian ketahui dari soal yang ini bandwidth 36 MHz. Harus kalian ubah
bandwidth ini dalam hertz ya. Jangan dibuat dalam megahertz ya. Ini sudah ada jawabannya 6 dB. Kalian cari caranya ya. Nah, jawabannya lihatlah ini 6 dB. Kalau benar kalian dapatlah nilai ini 6 dB ya. G per T-nya 11 dB per K. G per T-nya 11 dB ya. Jadi, atau kalian bisa juga pakai rumus ini nih. Rumus terakhirnya ini C per N itu adalah IR. Ini setelah digabung-gabungkan ini. C per N itu IRP tambah GR kurang loss. Jadi C per N itu kan C. C itu apa? C itu PR kurang PN. Ya kan? PR itu apa? IRP tambah GR kurang loss. Jadi IRP tambah GR kurang loss. Ya kan? Kemudian PN itu apa? PN itu K tambah TS tambah BN. Jadi kurang PN berarti kurang K, kurang TS, kurang BN. Kurang K, kurang TS, kurang BN. Gitu. IRP loss kurang losses. Ini losses masuk sini. GR. Nah, jadi K-nya di sini. BN-nya di sini. GR dan TS digabungkan GR kurang TS di sini. Nah, GR kurang TS itu adalah G per T. Nah, jadi G per T adalah G R kurang TS. Kalau G per T itu kalau nilainya tidak dalam dB. Kalau nilai dalam dB itu G kurang T. Gitu. Nah, jadi kalian udah bisa mencarinya dari soal itu semuanya udah bisa kalian dapatkan. Kalau kita lihat lagi nih, loss-nya 200 tambah loss ini 3 dB, maka kita bisa dapat loss semuanya. IRP-nya juga sudah diketahui. IRP-nya ini 45 dB, masukkan IRP 45 dB. Dikurang K, K-nya peserta Boltzmann jadikan dB, 10 log 1,38 kali 10 pangkat min 23, kalau nggak salah cari pastikan lagi seperti saya bilang tadi. BN-nya juga sudah diketahui dari soal ini, BN-nya adalah bandwidth-nya 36 MHz, jadikan Hertz, 36 kali 10 pangkat 6 Hertz, dijadikan dB, jadi 10 log 36 kali 10 pangkat 6 Hertz. Ya. Jadikan dB dulu, 10 log kan gitu ya. Nah, masukkan ini. GR kurang TS ini adalah itu yang sebenarnya G per T tadi. G per T. Nah, G per T-nya sudah diketahui juga di sini dalam soal ini. G per T-nya 11 dB. Jadi tidak perlu kalian cari ini. Ini langsung 11 dB masukkan di sini. Nanti kalian akan dapatkan nilai C per N. Ini jadi PR ya. Ini PR-nya. Atau tugas yang harus diupload di GC. Saya rasa sampai di sini kuliah kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.